Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wok. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kop gambar atau e-ticket. Nah, di sini contohnya kita akan membuat kertas pakai A4. Ya, A4 ini menggunakan ya ukuran ya, atau yang mungkin belum pernah tahu, ukurannya 21 cm, lebarnya, tingginya adalah 29,7 cm. Di sini Pak Wo menggambar akan membuat kop pada model space ya, belum di layout. Layoutnya nanti pada sesi berikutnya. Sekarang kita latihan bagaimana cara membuat kop pada model space. Ya, di sini unit yang digunakan, satuan yang digunakan adalah satuan sentimeter. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan kop. Kop berisi informasi yang sangat penting ya, mulai dari nama gambar, penggambarnya siapa, siapa yang memeriksa, judulnya apa, kemudian pakai kertas apa, skalanya berapa, seperti itu ya. Semakin banyak informasi yang ditampilkan, maka seseorang yang melihat dapat mengetahui apa-apa saja hal yang dilihat pada informasi itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini contohnya mempunyai tinggi 3 cm, kemudian lebar setiap space-nya ini 4, 2, 3, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini 1,5, 1,5, 1,5. Kemudian keterangannya ini menggunakan besar 2 mili ya. 2 mili, kemudian judul dua kalinya ya. Judul 2 kalinya bisa 4 mili atau 6 mili di sini. Nah, ini pakai 2 mili ya. Ini bisa 2 kalinya ya, judulnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, sebelum membuat di sini Pak Wo memperlihatkan ada berbagai macam ukuran kertas ya. Ini yang 1:1, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100. Ini beberapa contoh. Nah, di sini kita akan membuat yang real dulu satu-satu. Ya, setelah nanti membuat real yang satu-satu ini, kemudian kita juga akan buat yang 1:10. Bagaimana caranya? Yang real ini dibesarkan 10 kali. Seperti itu. Jadi kita buat yang real satu-satu, kemudian di copy, letakkan samping, dibesarkan 10 kali. Yang ini juga sama. Real di copy, letakkan samping, besarkan 20 kali. Ini dibesarkan 50 kali, dibesarkan 100 kali. Sehingga nanti ketika kita mempunyai banyak kop ini akan tahu gambar yang cocok untuk dimasukkan pada kop gambar itu pada skala berapa. Seperti itu. Nah, oke, cara membuatnya bagaimana? Perhatikan nanti kalian bisa layarnya bebas ya, layarnya. Oke, contoh aja ini rectangle seperti biasa ya. Kita buat ukurannya adalah lebarnya 21, tingginya 29,7. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita offset 1 cm ya. Kita offset 1 cm, saya ulangi. Enter, 1 enter ya, klik dalam. Karena biasanya yang di sebelah kiri ini nanti akan di apa? Di staples, dijilid gitu ya. Kita buat 2 cm, bisa kita straight ya, S enter seperti itu. Klik ya, seperti ini. Hanya bagian ini aja, enter. Sorry, S enter, saya ulangi. Ya, enter. Ambil klik di luar aja ya, geser satu lagi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti di sebelah kiri, karena biasanya akan dijilid sehingga memakan 1 cm, sehingga nanti kanan kiri sama ya. Ini 2 cm, ini 1 cm. Itu. Oke. Kemudian kita akan membuat ya. Nah, ini. Berapa ini? 3 cm. Ya, oke. Ini kita bisa kita ekspor ya. Kotak yang ada di dalam kita ekspor, kita offset 3 cm ke atas. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya. Kita offset 4 cm pertama. Nah, seperti itu. Boleh kita trim dulu. TR enter 2 kali, kita buang ya. Oke. Oke. Kemudian ini turunkan ya 1,5
berapa, setengah senti, setengah senti, setengah senti, seperti itu ya. Kita offset dulu ya, 0,5 ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, cukup. Kemudian kita offset lagi untuk yang vertikal, berapa lagi itu, 2 cm. Nah, kita potong nanti aja, 2 cm, offset lagi, 3 enter. Nah, seperti itu. Oh, enter, 2 enter, 2 lagi ya, enter lagi, berapa tuh, oh enter, 3 enter. Oke, kemudian kita buang ya, kita trim hal-hal yang tidak perlu, garisnya TR, enter 2 kali, buang sebelah sini. Oke, sudah. Kemudian yang ini ya, ini kita buang. Kemudian mana lagi, oke, kemudian kita trim lagi, TR enter 2 kali. Mana lagi yang kita buang, oh yang ini ya, ini kita buang, ini kita buang. Oke, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, kemudian di sini tinggal nanti digaris ya, boleh diambil tengah, boleh ya, bebas ini nanti ya. Oke, untuk meletakkan nomor gambar sama ukuran kertasnya ya. Itu cara membuat etiketnya. Nanti keterangan-keterangan ini bisa dibuat ya, jadi ini memakai 2 mili ya, 2 mili, ini 4 mili atau 6 mili, seperti itu. Oke, nah nah setelah jadi seperti ini ya, ini setelah jadi ini ya, setelah jadi ini saya copy aja yang sudah jadi ini. Nah, seperti ini, yang atas saja nih. Nah, ini adalah untuk kertas yang untuk skala 1:1. Nah, skala 1:1. Lalu bagaimana? Padahal gambarnya banyak, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu kan? Nah, apakah mencukupi apa tidak? Berarti kita buat lagi kertas. CO enter, kita kopikan ya. Letakkan samping misalnya seperti ini. Untuk 1:10 kita skala ya. Kita skala S T ya. Skala, pilih objek semua, enter, ambil salah satu titik di ujung kanan atas biar larinya ke kiri bawah. Berapa? 10 ya, untuk 1:10. Nah, seperti ini. Kalau ada beberapa ukuran yang berubah, kita tarik aja ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan seterusnya kita ganti ini 1:10 seperti itu. Terus copy, jadikan kalau 20 berarti aslinya di copy ya. Jangan lupa aslinya di copy kalikan 20, aslinya di copy kalikan 50, aslinya copy dikalikan 100. Ketika kita sudah membuat berbagai macam etiket ini, kita akan tahu. Contoh, ini ada gambar kusen. Gambar kusen ini cocoknya akan dicetak dengan skala kertas berapa ya? Misalnya ini asli, gambar asli. Oh, kalau kita masukkan di 1:10 berarti gambar ini terlalu kecil, bisa masuk tapi tidak proporsional ya, apalagi yang lebih besar skalanya. Oh, berarti cocoknya memang di 1:1. Contohnya ini, oh seperti itu. Kemudian gambar pondasi ya, gambar pondasi yang real ya. Gambar pondasi real kalau dimasukkan di kertas yang real asli tentu saja tidak cukup ini. Kalau kita masukkan di 1:10 juga tidak cukup, kita masukkan 1:20 cukup, kita masukkan 1:50 cukup, tetapi kalau di 1:50 bisa masuk tetapi tidak proporsional, berarti dia pantasnya adalah di 1:20. Oke, nah, itu adalah cara membuatnya kop berbagai macam ukuran kertas dan kopnya. Sekarang bagaimana cara mencetaknya? Oke, ini saya kopikan ya, saya kopikan contoh ini copy tadi, saya copy salah satu gambar karena cocok ya, pas proporsional di 1:20. Nah, setelah 1:20 jangan lupa ya, skalanya ditulis di sini 1:20, di sini juga 1:20 disamakan ya. Nama judul gambarnya juga disamakan di sini. Detail pondasi 1 berarti di sini juga tulis detail gitu kan ya. Detail
pondasi. Ya, 1 misalnya seperti itu. Nanti nomor gambar disesuaikan dengan nomor gambar kalian. Cara mencetaknya bagaimana? Ya, biasa Ctrl P seperti itu. Ya. Kemudian kalian cari ya printer yang sudah terhubung pada komputer kalian, contoh ini ya. Kemudian kita ukurannya pakai paper 2 karena A4 ya sama. Kemudian jumlah 1, di sini ingin diletakkan di tengah gambar, kemudian skalanya. Perhatikan. Oke, ini tadi berdiri ya, potret ya. Potret di sini sebelum skala ya. Potret, kemudian di sini karena ingin dicetak monokrom berarti pilih yang monokrom. Yes, seperti itu. Kemudian skalanya perhatikan. Karena di sini skala kertas pada printer ini memakai mili ya. Jadi 1 mili banding berapa unit. Saya ulangi lagi. 1 mili banding berapa unit. Unitnya ini adalah satuan yang kita gambar tadi di model. Karena satuannya senti ya. Karena satuannya senti. Seperti itu. Ya, satuannya senti. Berarti kalau kita ingin mencetak berapa tadi misalnya? Ini 120 ya. 120 cm ya. 120 berarti kita harus mengisikan angka berapa? 1/2. Nah, gitu. Kenapa 1/2? Karena di sini 1 mili, di sini 2 unitnya senti, 2 cm. 2 cm kalau dijadikan mili berarti 20. Nah, berarti nanti beda 1 mili banding 20. Seperti itu. Ya, tapi memasukkannya adalah 1/2. Saya ulangi lagi. 1 mili ini adalah defaultnya pada printernya. Satuannya mili. 2 unit. Unit ini adalah satuan ketika kita menggambar pada gambar sini tadi sentimeter. Berarti 1 mili banding 2 cm. Kalau disamakan mili berarti 1 mili banding 20 mili. Seperti itu. Berarti 1/20. Oke, kemudian display. Ya. Window. Pilih dari ujung ke ujung ya. Jangan lupa. Kemudian kita preview. Oke ya, ini ada berarti pas ya. Pas berarti 1/20. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencetak yang lainnya sekalian ini? Misalnya contoh window ya. Kita ingin mencetak yang 1/100. Nah, 1/100 bagaimana yang dimasukkan? Ya, saya ulangi 1 mili banding unitnya tadi senti ya. Berarti di sini masuk angkanya adalah 10. 1 mili banding 10 cm. Kalau dibuat mili berarti 1 mili banding 100 mili. Ya, jadi memasukkan angkanya adalah 1/10. Kita cek benar nggak Pak? Ya, oke. Ternyata benar. Kalau semua kopnya masuk berarti benar ya. Jadi itu. Oke, demikian tadi bagaimana cara membuat kop gambar, kemudian dan cara mencetaknya. Oke, satu lagi sebelum saya selesaikan. Misalnya kalian ingin mencetak disimpan dalam PDF ya, ini sama Ctrl P, saya ulangi ya. Di sini dicari ya, DWG to PDF ya, DWG to PDF. Cari di sini ISO full bleed A4 ya. ISO full bleed A4, kemudian portrait juga sama. Center di sini seadil, jangan lupa kalau 1/20 kalau gambarnya di sini cm ya, jangan lupa di sini 1/2 atau 1/20 nanti hasilnya. Kemudian di sini window, nah dipilih. Nah, kemudian preview dulu hasilnya bagaimana, apakah pas? Oke, kalau sudah tinggal di plot. Nah, plot di sini adalah disimpan. Kalau kita DWG to PDF disimpan, letaknya di mana, disimpan namanya. Seperti itu. Maka akan menjadi gambar berupa PDF file. Seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.